Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua kelas 11 maupun kelas 12 RPL. Kita lanjutkan lagi pembelajaran materi Laravel kita. Kali ini kita masih ngomongkan soal routing. Kalian juga bisa sambil cek di dokumentasi Laravel di laravel.com terkait routing ini. Kemarin kita sudah belajar membuat routing sederhana ya dengan menggunakan get. Nah, nanti di materi-materi berikutnya kita nggak hanya akan pakai get, kita akan pakai beberapa jenis routing yang lain juga ya. Namun kali ini kita mau yang pertama menampilkan route list atau menampilkan daftar rute yang sudah kita buat. Jadi yang kita pakai adalah perintah PHP artisan route list. Untuk mencoba menampilkan route list, kita pastikan bahwa server Laravelnya sudah jalan di 21.27.001.8000 atau di localhost 8000 ya. Pastikan sudah jalan dengan menggunakan PHP artisan serve. Ini di command prompt atau di terminal ketikan PHP artisan serve seperti biasa. Lalu kita bisa tambahkan lagi satu terminal untuk mencoba route list, PHP artisan route list. Kita coba PHP artisan route list. Nah, perintah itu membuat terminal untuk menampilkan rute yang sudah kita buat di sini di bagian web.php route ini. Nah, kalau kita tambahkan satu rute lagi, misalnya kita tambahkan satu rute, kita kasih nama post, kemudian kita buat dia ketika dipanggil menampilkan sebuah teks sederhana, posting box seperti ini. Lalu kita tampilkan lagi rutenya. Nah, dia akan muncul di dalam daftar rute yang sudah kita buat. Jadi semua rute yang kalian registerkan di sini atau di rute yang lain, API atau channel atau konsol, dia akan muncul semua ketika kita jalankan PHP artisan route list. Itu fungsinya. Kemudian kita akan mencoba membuat nama pada rute ya. Nah, di sini ada naming route, mana ya? Name, atau langsung aja kita praktekkan lah. Untuk menamai route, kita bisa tambahkan nama seperti ini, name, kemudian kita bisa kasih nama. Contohnya di sini yang rute pertama ini saya kasih nama route, kemudian yang rute kedua saya kasih nama greeting misalnya, sapaan. Kemudian yang rute ketiga kita kasih nama post. Nah, ketika rute ini sudah kita kasih nama, maka nanti suatu saat rute ini mau kita pakai, mau kita rujuk, kita bisa langsung menggunakan namanya ini. Nah, nanti kita coba di materi-materi berikutnya. Sekarang kita akan lanjut ke membuat parameter rute dengan menggunakan parameter ya. Rute dengan menggunakan parameter seperti yang ada di sini. Parameter seperti ini, required parameter. Required parameter itu kadangkala kita harus membuat sebuah parameter yang fleksibel di URL ini, yang kita nggak bisa membuat dia statis ya. Atau kalau mau lebih paham lagi, bisa kita coba contoh kasus. Kalau saya punya sebuah blog, kemudian di situ ada postingan 1, postingan 2, dan postingan 3, maka kita bisa membuat 3 rute. Nah, misalnya ini saya kasih 1, kemudian
ini saya kasih 2, lalu di sini saya kasih 3. Nah, lalu di sini saya tambahkan postingan 1, postingan 2, postingan 3. Lalu rute ini akan kita coba di sini. Post 1. Nah, posting blok 1. Kita ganti dia jadi 2. Dia menjadi posting blok 2. Kita ganti dia menjadi 3. Maka dia posting blok 3. Nah, kalau ternyata suatu saat blog kalian itu menjadi besar dan isinya sudah ratusan dan ribuan artikel, ribuan postingan, maka kita kalau misalkan pakai routing statis seperti ini, tanpa menggunakan parameter seperti ini, kita juga harus membuat 1000 atau ratusan rute sesuai dengan jumlah postingan yang ada di blog kita. Nah, itu akan menjadi sangat tidak efektif. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa menggunakan satu rute saja, kita bisa tambahkan yang namanya parameter, route parameter. Nah, di sini kita bisa tambahkan parameter, kita kasih namanya ID. Kemudian di dalamnya function, kita tambahkan parameter, kita beri nama ID juga. Baru nanti di sini kita panggil ID itu untuk ditampilkan. Ini contoh. Nah, nanti ketika saya ngasihkan alamat ke dalam ID, maka dia akan muncul sesuai dengan ID yang kita berikan. Contoh, saya kasih 999, dia akan masuk ke posting blog 999. Kita isi dia dengan angka yang ribuan, puluhan ribu, dia akan masuk juga ke posting blog 1760, tergantung ID yang kita masukkan ke sini. Jadi bilangan atau ID yang kita masukkan ke dalam URL ini, ke dalam alamat, itu akan masuk ke sini, kemudian akan dikirim ke sini, dikirim ke parameter, lalu dia ditampilkan di dalam body route-nya. Itu adalah parameter required parameter atau rute dengan parameter yang wajib. Nah, sekarang ada lagi, misalnya ID-nya, ada kasus ID-nya tidak ditulis. Misalnya di sini saya kasih localhost 8000 /post saja tanpa saya menuliskan ID. Maka dia akan error 404 not found ya. Nah, untuk menghindari hal yang seperti ini, kita bisa membuat optional route. Caranya kita tambahkan di sini tanda tanya. Lalu di sini di dalam ID kita beri nilai defaultnya ID, sehingga ketika kita nggak ngisi pada bagian ID, secara default dia akan terisi angka yang kita masukkan di sini. Kalau di sini kita masukkan sama dengan 1, maka ketika kita tulis localhost 8000 /post tanpa ID, maka dia secara default nilai ID akan menjadi angka 1 seperti ini, 1. Nah, kalau misalkan ID-nya kita isi defaultnya 20, maka dia akan menyesuaikan sesuai dengan default nilai yang kita taruh di dalamnya parameter ID. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah optional parameter, sehingga ketika kita ada kasus-kasus di mana ID-nya itu orangnya yang ngetik atau kita sebagai developer lupa memberikan nilai kepada URL ini, atau dengan alasan apapun kita tidak memberikan nilai kepada URL ini, kepada parameter ID di URL-nya tidak kita isi parameter ID-nya, maka secara default dia akan menggunakan nilai yang kita cantumkan di sini. Nah, baik anak-anak, itu terkait tentang route. Nanti untuk di materi berikutnya kita akan lanjutkan ke controller dan model. Terima kasih, silahkan dipraktikkan membuat route dengan menggunakan parameter ini ya. Nanti hasilnya bisa kalian upload di GitHub untuk bisa disubmit ke e-learning supaya bisa kita nilai. Terima kasih, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.